ho, ho! Merry Christmas! Kami dari Pojok Seram mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Pojok Seram mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan membahas film menarik dari India yang berjudul Chori. Hayo kita mulai. Seorang wanita hamil lari sekencang-kencangnya yang akhirnya ketangkap juga. Ada tangan yang menyodorkan pisau dan berkata, "Kami ingin bermain bersama anakmu." Setelah dia memegang pisau itu, tangannya seakan tidak bisa dikontrol yang menusuk perutnya sendiri. Cerita lanjut ke seorang wanita hamil bernama Sakshi yang dihampiri suaminya. Mobil di seberang jalan itu terlihat mengawasi suaminya dan memberikan sebuah tanda, lalu pergi. Malamnya Sakshi terbangun mendengar suaminya yang bernama Heman dikeroyok rame-rame karena masalah hutang. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah tempat terpencil yang direkomendasikan supir mereka yang bernama Kajala. Tempat yang juga merupakan desa asal sang supir yang ditinggali oleh anggota keluarga. Untuk benar-benar sampai di sana, mereka harus berjalan kaki masuk melewati ladang yang susah sinyal. Belum lagi ada orang-orangan sawah yang menakutkan. Sakshi beristirahat sejenak sedangkan Heman akan melihat-lihat ke depan. Tak terasa hari sudah malam dan Sakshi sempat tertidur. Heman sendiri belum tampak batang hidungnya. Sakshi lalu memutuskan untuk pergi mencari suaminya dan berjalan ke dalam semak-semak. Singkat cerita, sampailah dia di sebuah rumah dan ternyata suaminya sudah ada di dalam. Menurut pengakuan Heman, dia sempat tersesat dan ketika Sakshi pergi itu, Heman mencarinya ke sana. Nah, perempuan berkerudung ini adalah istri Kajala yang bernama Devi. Malam itu, Kajala juga sudah pulang ke rumahnya dan singkat cerita, mereka dipersilakan untuk tinggal di belakang rumah yang dulunya bekas adik ipar Devi yang sudah meninggal. Besoknya, para suami pergi ke ladang dan istri-istri tinggal di rumah. Di saat Sakshi melihat-lihat sekeliling rumah, dia tertarik memeriksa ke sebuah ruangan. Jika dilihat dari ekspresinya, ruangan itu pasti sangat bau yang membuatnya segera berjalan keluar. Dia lalu berjalan ke ladang dan membuat tanda agar tidak tersesat nantinya. Di sebuah tempat, dia menemukan sebuah sumur besar dan pergi begitu saja setelah suaminya menghampiri. Malamnya, Heman mengatakan lusa dia akan ke kota untuk mengurus kerjaannya. Awalnya Sakshi ingin ikut tapi Heman melarangnya dengan pertimbangan bagaimanapun juga status suaminya itu bisa membahayakan, ditambah Sakshi sedang hamil tua. Cukup masuk akal memang, tapi bisa gila juga kali ya sendirian di pelosok terpencil tanpa ditemani suami. Tapi apapun itu, mau gak mau harus mau. Malam sebelum keberangkatan suaminya, ada anak kecil yang entah manusia atau hantu yang mengawasi Sakshi lalu menghilang di balik dinding. Besok paginya Heman sudah pergi ketika Sakshi bangun. Di luar, dia melihat ada seorang gadis yang membelah kayu yang mempunyai luka di bagian perutnya. Devi datang dan membawa Sakshi masuk, tapi sikapnya sangat berbeda terhadap gadis tadi. Di dalam, Devi memberitahu bahwa gadis itu bernama Rani, yang juga adalah istri anaknya yang bernama Rajbir. Beberapa tahun yang lalu, Rani hamil dan sesuatu akhirnya terjadi kepadanya. Saat dia hamil 8 bulan, Rani berjalan ke ladang dan Devi menemukannya dalam keadaan tengkurap di tanah. Bayinya sendiri meninggal dalam rahim karena cedera. Nah, bekas luka di perutnya itu adalah bekas di mana proses dikeluarkannya bayi tersebut. Karena kejadian tersebut, kejiwaan Rani pun terganggu dan sejak itulah dia tidak lagi berbicara sepatah kata pun. Suami Rani yang juga adalah anak Revi sendiri pergi ke kota dan tak pernah kembali. Sakshi menghibur Revi dengan berkata, mereka sudah seperti keluarga sambil mengarahkan tangan Revi ke perutnya. Sekilas Revi seperti menunjukkan ekspresi jahat yang entah apa yang ada di dalam pikirannya, tapi dia lalu berubah untuk melanjutkan akting nangisnya. Rani datang dan membawakan kayu hasil potongannya dan di sini terlihat jelas bahwa Devi sangat tidak suka kepadanya. Malamnya, Rani datang lagi dan Devi tidak lupa dengan omelannya lalu mengajaknya pergi. Setelah mereka pergi, Sakshi tampak berjalan di sekitar rumah dan ada seorang anak kecil yang membunyikan lonceng pintu lalu menghilang. Awalnya Sakshi berpikir itu mungkin Rani tapi dia tidak menemukan siapapun. Anak itu muncul lagi dan membunyikan lonceng pintu.
Ada anak lainnya lagi yang membunyikan lonceng yang tergantung di tempat berbeda lalu kabur. Dia berlari lewat di belakang saksi dan muncul lagi di hadapannya. Lonceng rumah dibunyikan semua yang membuat saksi berteriak untuk menghentikannya. Setelah itu saksi berjalan keluar dan anak-anak itu sudah tidak ada. Mereka ternyata ada di belakang saksi dan pergi seakan ingin mengajaknya bermain. Saksi berjalan ke tempat gelap dan Devi yang sudah kembali ke rumah itu memanggilnya. Devi segera membawa saksi masuk dan mengunci semua pintu juga jendela. Dia lalu menanyakan tentang anak yang saksi sebut tadi. Devi mengingatkan agar menjauhi anak-anak itu untuk kebaikannya sendiri. Saksi yang menyukai anak-anak berkata dia akan bermain dengan mereka jika mereka kembali nanti. Devi pun habis kesabaran dan memarahi saksi untuk mendengarkan apa yang dia perintahkan. Besoknya, Rani lagi-lagi muncul di depan rumahnya dan melanjutkan pekerjaannya setelah saksi berjalan keluar. Saksi menyadari artinya di mana dia melihat Devi yang berdiri di samping. Intinya, saksi seperti diawasi dan tak lama setelah itu, terdengar lagi suara tawa anak-anak. Saksi sendiri senang melihat kehadiran mereka dan berjalan mengikuti anak-anak tersebut sampai ke belakang rumah. Ada sebuah tape yang mendengarkan suara seorang gadis dan anak-anak yang sedang bermain petak umpet. Terlihat lagi ketiga anak kosong itu bersembunyi di balik dinding tapi menghilang setelah didekati. Anak-anak itu berlari di belakangnya sekarang dan saksi benar-benar tertarik bermain dengan mereka. Mereka lalu tampak masuk ke dalam ruangan tapi saksi tidak menemukan mereka padahal mereka memang ada di dalam. Saksi keluar dengan membawa tape tadi dan bertemu dengan Devi. Devi semakin murka dan membuang tape itu ketika dia tahu bahwa saksi mendapatkannya dari anak-anak. Mereka pun akhirnya berdebat di mana Devi selalu mengatakan segala larangan itu adalah untuk kebaikan saksi, tapi menurut saksi, Devi adalah seorang kolot nan palsu yang tidak memperlakukan sesama wanita dengan baik. Tentu yang dimaksud itu adalah Rani. Devi juga menyinggung kehamilan saksi yang mungkin adalah anak perempuan yang akan membuat suaminya kecewa. Dari sini juga terlihat Devi benar-benar kolot made in Purbakala yang mengagungkan anak laki-laki. Perdebatan yang tidak ada gunanya itu pun berakhir dan malamnya, Heman akhirnya pulang juga. Di dalam rumah, saksi berkata Devi itu wanita aneh dan sepertinya menginginkan sesuatu darinya yang tak lain adalah anak dalam kandungannya itu. Dia menceritakan tentang Rani juga anak-anak dan ingin segera pergi dari tempat itu. Heman pun mengabulkan keinginan istrinya dan segera hengkang malam itu juga. Tapi sayang, Heman dipukul dengan tongkat oleh Kajala dan pingsan. Saksi sendiri dibekap obat bius dari belakang oleh Devi. Setelah itu mereka tampak melakukan sebuah ritual kepada saksi yang masih belum sepenuhnya sadar. Ritual selesai, saksi diikat di ranjang dan Devi menceritakan sebuah kisah tentang keluarganya. Beberapa tahun lalu adik iparnya yang bernama Yogoswar menikah dengan gadis yang bernama Sunaini yang katanya adalah seorang tukang sihir. Sejak kehadirannya di rumah, kebahagiaan keluarga Devi mulai terganggu. Devi dulu mempunyai 4 anak laki-laki. 3 dari mereka masih bocah dan yang paling besar sudah abegong yang bernama Rajbir. Sunaini dikatakan memantrai ketiga bocah agar melawan kepada ibu mereka, bahkan menjauhinya. Suatu hari Sunaini hamil yang dia pikir ini hal baik di mana Devi akan mendapatkan anak-anaknya kembali, tapi ternyata tidak begitu. Sunaini bahkan semakin mendominasi anak-anak. Karena itu suatu hari Devi mengadukan kejadian itu kepada Yogoswar. Awalnya suaminya meminta baik-baik pada Sunaini tapi akhirnya mereka malah bertengkar hebat yang mengakibatkan suaminya terbunuh. Setelah kejadian itu, Sunaini memotong perutnya sendiri dengan pisau yang sama, lalu lompat ke dalam sumur dengan membawa ketiga anak Devi. Beberapa tahun berlalu dan anak tertua Devi menikahi gadis bernama Rani. Rani yang hamil 8 bulan mengaku melihat hantu Sunaini dan ketiga anaknya. Apa yang terjadi dengan Rani itu adalah kisah di awal cerita tadi. Karena tidak ingin melihat anaknya sedih terus, Devi lalu menikahkannya kembali dengan gadis lain. Singkat cerita, istri kedua Rajbir hamil dan mengaku melihat hantu Sunaini dan ketiga anak kecil itu yang lalu membunuh istri keduanya. Setelah itu, Rajbir dinikahkan lagi untuk ketiga kalinya dan apesnya selalu terjadi hal yang tidak diinginkan di bulan ke-8 kehamilan istrinya. Sampai titik ini, Devi berkata dia tidak menyerah dan menikahkan anaknya yang kali ini dengan gadis kota. Menurut dukun harus ada 3 orang gadis hamil 8 bulan untuk memutus kutukan keluarganya. Jadi intinya, saksi dijadikan umpan yang akan tinggal di tempat angker itu selama 3 hari, dan jika berhasil selamat, maka kutukan itu pun akan lenyap.
Setelah menceritakan tentang itu, Devi pun meninggalkan saksi sendirian. Sesosok hantu muncul dan seperti ingin menyentuh saksi. Besoknya di saat saksi bangun, dia menyadari ada cap tangan di perutnya. Dia lalu berjalan keluar dan mencari suaminya Heman sampai ke belakang ruangan tapi tidak menemukannya. Tape yang harusnya sudah dibuang itu muncul lagi dan memutar lagu petak umpet. Saksi ketakutan dan segera mengunci pintu, tapi ketiga bocah hantu itu sudah ada di dalam sambil berkata, "Bukankah itu bayi perempuan? Seperti apa rupanya? Mereka akan mengambilnya. Jangan takut, kami di sini bersamamu." Tiba-tiba ada suara perempuan dan anak-anak setan ini berkata, "Itu adalah suara Bibi." Mereka mengajak saksi bermain petak umpet dan langsung menghilang. Saksi lalu berjalan ke arah ladang dan sekilas melihat anak-anak yang berlari disusul oleh wanita berpakaian merah. Karena itu dia memutuskan untuk lewat jalan lainnya dan lagi-lagi mereka muncul di hadapannya. Jalan sana-sini saksi sampai di sebuah sumur dan ketiga anak itu mengatakan ada Bibi sambil menunjuk ke belakang saksi. Hantu mengerikan itu berjalan semakin mendekati saksi, melewati dan loncat ke sumur disusul oleh ketiga anak tersebut. Saksi merasa kejadian itu begitu nyata dan segera memeriksakan ke sumur tapi tidak ada tanda-tanda orang jatuh. Dia mengingat omongan Devi yang mengatakan apa yang dilihatnya selama 3 hari ke depan adalah ilusi dan dia terus meyakini diri sendiri bahwa itu memang tidak nyata. Saksi lalu naik ke atas bangunan untuk mencari jalan keluar. Dengan segera dia membuat tanda di setiap tempat yang dilewatinya dan akhirnya sampai di orang-orangan sawah. Awalnya, dia berpikir sudah di jalan yang benar dan akan segera bisa keluar dari sana, tapi kenyataan saksi hanya berjalan di sana-sana saja dan kembali terus ke satu titik yang sama. Saksi akhirnya pulang ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat setelah mendengar suara Devi. Di dalam ada penampakan seorang wanita hamil yang entah siapa. Di luar, orang-orang itu mengetuk pintu rumah dan mendobrak pintu karena tidak dibukakan. Mereka semakin menggila dan menyiramkan bensin ke arah saksi yang bertujuan ingin membakarnya. Seketika saksi terbakar dan ternyata hanyalah mimpi. Belum selesai rasa kagetnya, tiba-tiba ada hantu yang sekilas muncul di sebelahnya dan lalu menghilang. Saksi lalu berencana kabur dengan berlari ke titik di mana orang-orangan sawah itu berada dan menggambar peta di sana. Setiap celah dimasuki guna mencari jalan keluar mana yang memungkinkan. Semua sudah dilalui dan ternyata sia-sia. Tempat itu seakan tidak mempunyai jalan keluar. Besoknya, saksi bangun dan kembali ke rumah. Dia mencari makanan apa saja yang bisa dimakan untuk sekedar bertahan hidup. Setelah itu, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua tidak nyata, tapi juga berarti ada sesuatu. Tiba-tiba hantu anak-anak itu muncul lagi dan menggodanya sambil berlalu. Dia berjalan ke arah belakang rumah dan mendengar ada suara wanita yang sedang bermain petak umpet bersama anak-anak. Wanita berbaju merah itu muncul di hadapan saksi dan ditarik oleh anak-anak. Saksi melihat mereka asik bermain dan masuk ke dalam ruangan. Dia pun mendekati ruangan itu dan suara tawa mereka kembali terdengar berada di luar. Perempuan berbaju merah itu melihat ke arahnya dan tersenyum kepada saksi. Nah, sekarang saksi seperti diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, anak-anak bertanya pada Sunaini bagaimana rupa bayi perempuan yang ada di kandungannya. Pertanyaan yang sama sewaktu mereka bertemu Sashi pertama kali. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah mereka akan membawanya juga? Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Anak-anak pun menjawab mereka akan membantu menjaga anak bayi perempuan tersebut. Devi tiba-tiba datang dan mengambil anak-anaknya. Suaminya sendiri mengejar Sunaini sampai ke ladang. Saksi mengikuti dan anehnya, baju saksi tiba-tiba sudah berubah menjadi baju yang dipakai Sunaini. Dia seakan-akan adalah Sunaini yang merasakan setiap pukulan laki-laki gila ini. Setelah itu terlihat lagi Sunainilah yang dihajar oleh suaminya. Anak-anak datang dan meminta paman mereka untuk berhenti memukuli bibi mereka. Mereka juga memberikan sebilah pisau kepada bibi untuk mempertahankan diri. Sebenarnya saat itu Sunaini hanya mengacungkan pisaunya ke arah suami tanpa benar-benar ingin melukainya, tapi suaminya itu terus memukulnya. Akhirnya anak-anak mencoba mencegah dan suami gilanya itu tidak sengaja jatuh lalu menghantam ke pisau. Sunaini segera menyuruh anak-anak untuk pergi dan terdengar suara Devi yang mendekat. Devi, si mak-mak berpikiran sempit itu langsung menuduhnya telah menghabisi suaminya sendiri dan mulai berteriak memanggil Kajala dengan tujuan memprovokasi. Setelah apa yang dilihatnya, sekarang hantu Sunaini muncul di hadapan saksi sambil memberikan pisau. Pisau itu ternyata bukan untuknya melainkan Rani. Nah, ceritanya sekarang tentang apa yang terjadi dengan Rani.
Jadi benar, dia melukai perutnya sendiri dengan pisau itu. Tidak hanya Rani, tapi juga kedua menantu Devi lainnya. Sekarang giliran saksi. Dia menolak pisau itu sambil berkata dia tidak ingin melukai bayi perempuan dan hantu itu pun menghilang. Hal ini sama seperti Sunaini dulu yang mati-matian melindungi anak dalam perutnya. Malamnya, saksi mengigau dan berkata jangan membakar dia karena dia tidak melakukan apa-apa. Dia lalu ke ruangan belakang rumah yang ternyata memang tidak ada apa-apa. Tapi yang aneh sekarang, perutnya menghitam dan tampaknya dia juga akan segera melahirkan. Hal yang terjadi dengan saksi ini mungkin seperti apa yang dialami Sunaini, di mana terlihat seperti ada bayangan perempuan gosong di sampingnya. Setelah itu saksi pingsan dan sesadarnya dia melihat ada kaki bayi. Ketiga anak laki-laki itu datang dan berkata mereka akan merawatnya. Karena kondisi saksi yang masih lemas, dia pun tertidur dan di samping anak itu juga ada sosok gosong yang memegang bayinya. Sadar-sadar dia baru ngeh bahwa anaknya hilang dan segera mencarinya ke ladang. Di sana dia melihat anak-anak mencoba mencegah bayinya yang akan dibuang dan Devi sendiri menahan saksi untuk mendekat. Biar nggak bingung, scene ini sudah pasti bukan apa yang terjadi dengan saksi, melainkan Sunaini. Menurut tradisi turun-temurun orang-orang pedalaman, anak laki-laki akan meneruskan keturunan dan anak perempuan harus dibuang. Pembuangan itu dipercaya akan mendatangkan panen besar karena sudah ada yang dikorbankan. Saksi lalu melihat ke dalam sumur itu di mana banyak sekali bayi-bayi yang dikorbankan. Nah, sekarang baru deh, saksi benar-benar sadar bahwa dia masih dalam keadaan hamil besar dan belum melahirkan. Setelah itu terdengar suara nyanyian dari sebuah tape dan anak-anak hantu pun berlari keluar. Sunaini juga muncul di hadapannya. Ketiga anak itu berkata ingin bermain dengan anak perempuan dan hantu Sunaini dengan wajah yang menyeramkan itu berteriak seakan mengontrol tangan saksi untuk memotong perutnya. Entah apa yang terjadi, tapi yang pasti saksi masih selamat dan duduk bengong di depan rumah. Devi datang menghampiri dan bersyukur melihat saksi yang baik-baik saja, yang artinya dia percaya kutukan keluarganya pun sudah menghilang. Heman datang dan segera mengajak saksi untuk pergi sambil berkata, mereka bukan orang-orang baik, tapi saksi menjawab dia tidak akan pergi sampai dia mengungkap semua cerita. Saksi ingin bercerita tentang Sunaini. Jadi sambungannya, sewaktu Sunaini berteriak gak karuan itu, saksi menyuruhnya untuk berhenti melakukan pembalasan yang berulang-ulang. Dia berjanji akan menceritakan kisahnya kepada seluruh dunia dan menyuarakan setiap ibu yang teraniaya. Hantu itu menangis pedih lalu menghilang yang artinya dia setuju. Saksi lalu bercerita bahwa Sunaini telah dibakar hidup-hidup dengan bantuan putra mereka yang bernama Rajbir, yang adegan itu sama seperti yang ada di mimpi saksi dulu. Kajala melakukan pembelaan di mana Sunaini telah menghabisi adiknya, dan saksi menjawab itu hanyalah kecelakaan yang tidak mau Kajala dengar sewaktu Sunaini mencoba menjelaskannya. Setelah Rajbir membakarnya, Sunaini melahirkan seorang anak perempuan yang tidak ada yang mengunjunginya kecuali ketiga anak Devi. Sunaini yang baru sadar anaknya diambil menyusul ke ladang dan melihat anaknya dibuang di sumur lalu dia pun menjatuhkan diri. Devi sendiri masih menyalahkan dia untuk kematian anak-anaknya, yang padahal anak-anak itu loncat yang mereka pikir ingin menolong bibi mereka. Ini sungguh hal yang di luar nalar, di mana membunuh tanpa merasa bersalah hanya karena sebuah tradisi. Dia mengatakan Sunaini telah membuat istri-istri anaknya tidak bisa mengandung. Sesungguhnya Sunaini hanya ingin mereka melawan ketidakadilan, tapi sayangnya istri-istri mereka itu tidak ada satupun yang memahaminya. Satu hal yang pasti, Sunaini ingin mencegah garis keturunan Devi. Menantu-menantu yang gagal melahirkan itu sesungguhnya dihabisi oleh Rajbir sendiri atas arahan ayah dan hasutan ibunya. Dua dimatikan untuk mencegah mereka cuap-cuap di luar, sedangkan Rani selamat karena dia memilih untuk diam. Sebuah pernyataan menarik di mana saksi berkata, musuh terbesar seorang wanita adalah wanita lain. Kajala memperingati saksi untuk tahu posisinya dan bersikap sewajarnya sebagai seorang wanita. Saksi sendiri menjawab justru Kajalala yang melupakan kedudukannya karena setiap wanita adalah seorang ibu dan tak ada yang lain di atas seorang ibu. Satu hal lagi yang mengejutkan yaitu Heman adalah Rajbir. Sewaktu Rajbir ingin melukai saksi, saksi mengacungkan pisaunya ke arah Rajbir sambil berkata tetap akan melahirkan bayi mereka dan akan menjauhkannya dari suaminya. Dia pun lalu berjalan pergi dan menjatuhkan pisaunya.
Pisau itu diambil Razbir yang terus mengikuti saksi dari belakang. Belum sampai Razbir melakukan sesuatu yang jahat, Rani sudah mengapaknya duluan sebagai pembalasan atas rasa tertekan, sakit hati, marah, dan pahit yang terpendam selama ini. Kedua orang tua kolot berdosa itu juga tidak luput dari amarahnya. Sakshi akhirnya bertemu lagi dengan ketiga anak hantu itu yang menunjukkan arah jalan keluar dari ladang dan diikuti oleh Rani. Tamat. Seperti kata Sakshi tadi, setiap wanita adalah seorang ibu. Tanpa adanya ibu, bahkan seorang anak laki-laki pun tidak bisa dilahirkan ke dunia. Terima kasih sudah menyaksikan Secret Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.